Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 13 akan mempresentasikan mengenai materi haji. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Alia Rahman, Aldi Humaydi, Al-Farizi, Haikal Muhammad, Jepri Maulana, Merli Maida Mayanti, Ogin Herdiana, Shalwa Wilisdawati, Cindy Putri Aulia, Siti Salma, Yasmin Nurul, dan Zarifa Putri Azahra. Adapun materi pembahasan yaitu yang pertama pengertian haji, kedua tujuan haji, yang ketiga rukun haji, dan keempat tata cara haji, lalu yang kelima ada hikmah haji. Saya akan menjelaskan pengertian haji. Kata haji berasal dari bahasa Arab yaitu hajja, yang berarti datang atau berkunjung dalam Islam. Maknanya melakukan ibadah haji, yaitu datang ke Baitullah dan melakukan ibadah-ibadah tertentu di sana. Dimulai dari berpakaian ihram, lalu berdiam atau wukuf di Arafah, dilanjutkan dengan melontar jumroh di Mina, tawaf, kemudian sa'i, dan diakhiri dengan mencukur rambut atau tahallul. Selain ibadah haji, umat Islam juga diwajibkan pula mengerjakan ibadah, yaitu umroh. Mengerjakan yang sebagian seperti haji hanya tanpa melakukan wukuf dan melempar jumroh, dan juga bermalam di Mina, sehingga disebut juga haji kecil. Jadi ibadah haji dan umroh merupakan sebuah rangkaian ibadah. Haji menurut pengertian Kamus Bahasa Indonesia adalah rukun Islam yang kelima, kewajiban ibadah yang harus dilakukan oleh orang Islam yang mampu dengan mengunjungi Ka'bah dan Masjidil Haram pada bulan haji dan mengamalkan amalan-amalan haji seperti ihram, tawaf, sa'i, dan wukuf. Haji menurut bahasa ialah menuju ke suatu tempat berulang kali atau menuju kepada sesuatu yang dibebaskan. Sedangkan menurut istilah berarti ibadah kepada Allah dengan melaksanakan atau manasik haji, yaitu perbuatan tertentu yang dilakukan pada waktu yang tepat tertentu dengan cara yang tertentu pula. Hal ini berbeda dengan umroh yang biasa dilakukan sewaktu-waktu. Haji dalam pengertian istilah para ulama ialah menuju ke Ka'bah untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, atau dengan perkataan lain bahwa haji adalah mengunjungi suatu tempat tertentu pada waktu tertentu dengan melakukan suatu pekerjaan tertentu. Dapat disimpulkan bahwa haji harus dilakukan di tempat tertentu, pada waktu tertentu, dan dengan perbuatan-perbuatan tertentu. Ibadah haji tidak dilakukan di sembarang tempat, di sembarang waktu, dan dengan sembarang perbuatan. Apabila haji dilakukan dalam keadaan demikian, itu bukanlah haji. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan haji. Tujuan utama dalam perjalanan ibadah haji diantaranya adalah menegakkan tauhid. Jika rangkaian manasik haji diamati secara seksama, maka akan ditemukan bahwa menauhidkan atau mengesahkan Allah adalah tujuan utama. Dalam surat Al-An'am ayat 162 hingga 163, Allah berfirman, yang artinya, katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah dan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, beberapa tujuan dari ibadah haji: yang pertama, menaati perintah Allah. Menunaikan ibadah haji adalah perintah langsung dari Allah yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Menunaikan ibadah haji berarti mentaati dan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membersihkan dosa haji diyakini sebagai kesempatan untuk menghapus dosa-dosa yang telah dilakukan, dengan syarat dilaksanakan dengan ikhlas
dan sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, menguatkan keimanan dan ketakwaan melalui berbagai ritual dan ibadah yang dilakukan selama haji. Seorang muslim dapat memperdalam keimanan dan meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, persatuan umat Islam. Haji mengumpulkan umat Islam dari seluruh dunia tanpa memandang ras, kebangsaan, atau status sosial, menunjukkan kesatuan dan persaudaraan umat Islam. Yang kelima, meneladani Nabi Ibrahim. Banyak dari ritus haji merupakan peneladanan terhadap kisah Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail yang menggambarkan kepatuhan, kesabaran, dan pengorbanan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, mengembangkan sikap disiplin dan kesabaran. Pelaksanaan haji membutuhkan ketahanan fisik dan mental, serta melatih seorang muslim untuk lebih disiplin dan sabar dalam menjalankan kehidupan. Selanjutnya adalah rukun haji. Rukun haji yang dimaksud adalah kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji yang jika tidak dikerjakan maka hajinya tidak sah. Adapun rukun haji adalah sebagai berikut. Yang pertama, ihram. Ihram yaitu mengenakan pakaian ihram dengan niat untuk haji atau umroh di mikot makani. Amalan haji dan umroh yang pertama adalah ihram. Ihram adalah niat memasuki manasik haji dan umroh atau mengerjakan keduanya dengan menggunakan pakaian ihram, serta meninggalkan beberapa larangan yang biasa dihalalkan. Bagi laki-laki, pakaian ihram terdiri atas 2 lembar kain yang tidak dijahit. Yang satu lembar disarungkan untuk menutupi aurat antara pusat hingga lutut. Yang satu lembar lagi diselendangkan untuk menutupi tubuh bagian atas. Kedua lembar kain disunatkan berwarna putih dan tidak boleh berwarna merah atau kuning. Dan bagi wanita mengenakan pakaian yang biasa, yakni pakaian yang menutup aurat. Orang yang melakukan ihram disunahkan untuk: pertama, membersihkan badan, memotong kuku, menggunting kumis. Yang kedua, mandi, meskipun bagi wanita yang dalam keadaan haid atau nifas, karena mandi di sini hanya untuk membersihkan badan. Yang ketiga, memanjangkan rambut, tidak memotong rambut dari awal bulan. Yang keempat, Zulqa'dah, bila melakukan haji tamattu. Yang kelima, memotong rambut badan seperti di ketiak. Yang keenam, melakukan ihram setelah zuhur. Yang ketujuh, melakukan sholat sunat ihram. 2. Wukuf. Wukuf di Arafah yaitu berdiam diri, zikir, dan berdoa di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Setelah sholat subuh tanggal 9 Zulhijjah, jemaah haji berangkat dari Mina ke Arafah sambil menyerukan talbiyah dan singgah dahulu di Namirah. Para jemaah sampai di padang Arafah tepat pada waktu zuhur dan asar dengan jamak takdim dan qashar dengan 1 kali adzan dan 2 iqamah. Selesai sholat, imam kemudian menyampaikan khutbah dari atas mimbar. Selama wukuf di Arafah, para jemaah haji menghabiskan waktunya untuk memahasucikan Allah dengan menerikan talbiyah dan berzikir dan berdoa. Yang ketiga, tawaf. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, yang dimulai dari Hajarul Aswad dengan Ka'bah berada di sebelah kiri dan dilakukan dengan berjalan kaki bagi yang mampu. Dalam melaksanakan tawaf disunahkan membaca kalimat talbiyah sebagai berikut: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, yang artinya, saya menyambut panggilanmu wahai Allah, saya menyambut panggilanmu, tiada sekutu bagimu, saya menyambut panggilanmu. Sesungguhnya segala pujian, kenikmatan, serta kekuasaan adalah milikmu, tiada sekutu bagimu. Ada 3 macam tawaf, yaitu 1. Tawaf kudum, yaitu tawaf yang dilakukan ketika memasuki Mekah. Tawaf ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang jauh yang berasal dari luar Mekah. Yang kedua, tawaf ifadah, yaitu tawaf yang dilakukan oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, bukan orang yang melakukan ibadah umroh. Setelah melaksanakan ibadah di Mina, termasuk melempar jumroh, akobah, tawaf ini juga dinamakan tawaf ziarah karena meninggalkan Mina dan menziarahi Baitullah. Juga dinamakan tawaf haji karena ia merupakan salah satu rukun haji. Yang ketiga, tawaf wada,
tawaf ini merupakan perbuatan yang terakhir yang dilakukan oleh orang yang melaksanakan ibadah haji ketika hendak melaksanakan perjalanan meninggalkan Mekah. Selanjutnya ada sa'i. Sa'i yaitu berjalan atau berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Dilakukan sesudah tawaf ifadah. Adapun praktik pelaksanaan ibadah sa'i adalah: pertama, dilakukan sesudah tawaf; kedua, berlari-lari kecil atau berjalan cepat dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah; ketiga, dikerjakan sebanyak 7 kali putaran. Selanjutnya ada tahalul. Tahalul yaitu bercukur atau menggunting rambut sesudah selesai melaksanakan sa'i. Setelah melontar jumroh Aqobah, jamaah kemudian bertahalul keluar dari keadaan ihram, yakni dengan cara mencukur atau memotong rambut kepala paling sedikit 3 helai rambut. Laki-laki disunahkan mencukur habis rambutnya, wanita mencukur ujung rambut sepanjang jari, dan untuk orang-orang yang berkepala botak dapat bertahalul secara simbolis saja. Setelah melaksanakan tahalul, perkara yang sebelumnya dilarang sekarang dihalalkan kembali, kecuali menggauli istri sebelum melakukan tawaf ifadah. Terakhir ada tertib. Tertib yaitu mengerjakannya sesuai dengan urutannya serta tidak ada yang tertinggal. Tata cara haji. Yang pertama ada ihram dari mikot, yaitu memasuki keadaan ihram dan memulai perjalanan menuju Baitullah dari titik mikot yang telah ditetapkan. Kedua, ada membaca talbiyah, mengucapkan kalimat talbiyah sebagai tanda memasuki ihram. Ketiga, wukuf di Arafah, yaitu berdiam diri di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Keempat, mabit di Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah setelah wukuf di Arafah. Adapun tata cara haji yang selanjutnya adalah melempar jumroh Aqobah. Melempar jumroh Aqobah adalah melontarkan kerikil kecil ke 3 tiang yang disebut jumroh di Mina. Hal ini dilakukan pada setiap tanggal 10 Zulhijjah. Selanjutnya ada tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah melakukan tawaf di sekitar Ka'bah setelah melempar jumroh. Selanjutnya ada tahalul, yakni memotong atau memendekkan rambut sebagai tanda berakhirnya ihram. Dan hal ini menjadi salah satu rukun haji yang wajib atau yang harus dilakukan bagi setiap orang yang melaksanakannya. Selanjutnya adalah mabit di Mina. Mabit di Mina adalah bermalam di Mina selama 3 hari tasyrik setelah tawaf ifadah. Dan yang terakhir adalah tawaf wada. Tawaf wada adalah melakukan tawaf perpisahan sebelum seluruh orang yang melaksanakan haji meninggalkan Mekah Mukarramah. Proses atau tata cara haji ini diatur oleh syariat Islam dan memiliki makna dan tujuan yang mendalam bagi umat muslim yang melaksanakannya. Yang kelima ada hikmah haji. Hikmah disyariatkannya ibadah haji sebenarnya tidak jauh berbeda dengan ibadah yang lain, seperti salat jamaah, salat Jumat, dan 2 salat hari raya, yaitu tampaknya persatuan umat Islam. Islam menginginkan adanya sebuah ibadah yang bisa menghilangkan sekat kaya, miskin, tampan, jelek, kulit putih, dan kulit hitam, atau yang lainnya, di mana di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya sama. Oleh karenanya, tentu adanya ibadah-ibadah yang telah disebutkan tidak lantas mempersatukan umat Islam secara mayoritas. Ibadah itu hanya bisa mempersatukan umat Islam di tempat mereka masing-masing. Tentu tidak dengan ibadah haji. Ibadah yang satu ini mampu menampung semua umat Islam yang telah memenuhi kewajibannya untuk bersatu dalam satu baris dan satu tempat. Hikmah penting yang perlu dipahami yaitu hikmah diletakkannya ibadah haji di kota Mekah. Selain keagungan Ka'bah yang tidak ternilai keagungan dan kemuliaannya, Makkah sendiri sebagai tempat dilaksanakannya ibadah haji dan mempunyai beberapa keistimewaan sebagaimana disampaikan oleh Syekh Al-Jarjawi, diantaranya: pertama, kota Mekah merupakan tanah air Nabi Muhammad SAW, yaitu tempat dilahirkannya Rasulullah. Dan nomor 2, Makkah merupakan kota suci sekaligus menjadi awal munculnya agama Islam. Dari sinilah cahaya Islam mulai menerangi berbagai penjuru bumi. Dan nomor 3,
Dengan melakukan haji, seseorang akan mengingat perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun kiblat sampai mengingat merupakan hal yang sangat bermanfaat bagi umat Islam. Serta nomor 4, Makkah merupakan kota yang disucikan dan dijaga dari orang-orang yang beragama selain Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. La yajtami'u dinani fi jaziratil Arab. Artinya, tidak akan berkumpul dua agama di Jazirah Arab. Oleh Syekh Al-Jarjawi dari kitab Hikmatu Tashri wal Falsafatuh. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa disyariatkannya ibadah haji tidak hanya sebatas tentang ibadah biasa. Lebih dari itu, adanya ibadah haji justru sebagai bukti akan persatuan dan kejayaan Islam, serta sebagai bukti keopakan pemeluknya. Juga sebagai ajang tukar pendapat satu suku dengan suku lainnya, satu negara dengan negara lainnya. Tidak hanya itu, ketika sudah ada di Baitullah, tidak ada perbedaan antara umat Islam. Semuanya sama-sama sebagai hamba Allah dengan tujuan yang sama pula. Mereka tidak dibedakan dengan berbagai identitas yang mereka miliki. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.